Selamat hari Minggu dan salam sejahtera para sahabat Tuhan yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya dalam renungan harian Lentera Kehidupan Anak Muda Claritian dan Orang Muda Katolik Paroki Santa Maria Fatima Nurul. Edisi hari ini Minggu Prapaskah pekan kedua 28 Februari 2021. Kita akan merenungkan Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, langit dan bumi, atas pemeliharaan-Mu kepada kami hari demi hari. Engkau selalu ada beserta kami, melindungi dan menjaga kami, memberkati kehidupan kami, memberikan kami kekuatan secara ajaib, sehingga kami mampu melewati hari-hari hidup kami dengan baik. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami percaya hanya berkat pemeliharaan, kuasa dan kekuatan kami bisa bernafas dan sehat jasmani dan rohani. Semoga hari ini kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Para sahabat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama merenungkan Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Saya memberi judul renungan ini, Salah Paham. Dikisahkan bahwa Yesus membawa 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung. Dan di gunung itu, Yesus mengalami transfigurasi, perubahan rupa, yang menampakkan kemuliaannya di hadapan para murid. Di sana ia berjumpa dengan bapaknya, berjumpa dengan Elia dan Musa, nabi yang telah mendahuluinya. Pengalaman itu sangat menakjubkan, mendatangkan sukacita dan kebahagiaan yang tak terkira dalam hati Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus mengungkapkan kebahagiaan mereka dengan pernyataan ini, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 lagi untuk Elia. Perasaan bahagia dan sukacita yang dialami oleh para murid membuat mereka enggan dan tidak mau turun dari gunung. Tetapi mereka salah paham. Karena pada saat itu juga Yesus memberitakan kematiannya kepada mereka. Ya, Yesus harus turun gunung dan menjalankan misinya. Ia harus melakukan yang dikehendaki oleh Bapaknya. Menderita, sengsara, dan wafat di salib. Anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mendengar pemberitahuan tentang kematiannya, para murid tampaknya marah. Mereka mempersoalkannya di antara mereka, apa maksud Yesus bangkit dari antara orang mati. Para sahabat Tuhan yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman, situasi yang dialami oleh para murid Yesus sering kita alami. Ketika kita menerima baptisan suci sebagai pengikut Kristus dan diangkat menjadi anak Allah, kita merasakan kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa. Dan tampaknya kita ingin menikmati kebahagiaan dan sukacita itu selamanya. Maka, dalam kehidupan beriman kita sebagai pengikut Kristus, kita menjadi sulit sekali menerima penderitaan. Kita sulit sekali
susah, sulit sekali berkorban demi iman, demi gereja Tuhan, dan demi Tuhan sendiri. Kita salah paham tentang iman kita sebagai pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus yang sejati adalah orang yang siap menderita dan berkorban demi iman, demi gereja, dan demi Tuhan. Yesus bersabda, "Barang siapa ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib hidupnya setiap hari dan mengikuti aku." Injil Lukas bab 9 ayat 23. Di bagian lain dikatakan bahwa sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita demi Dia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 29. Nah, pertanyaannya, apakah menderita bagi iman? Gereja dan Kristus akan selalu menjadi bagian dari hidup orang-orang yang percaya. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Injil Markus hari ini. Kisah penampakan kemuliaan Yesus transfigurasi di Gunung Tabor tampaknya bisa menjawab pertanyaan ini. Intisarinya seperti ini: kita percaya, tetapi sebagai orang percaya bukan berarti kita bebas dari semua persoalan dan masalah dalam dunia ini. Bukan berarti kita bebas dari semua penderitaan dunia. Dan ingatlah, para sahabat Tuhan yang terkasih, di bagian lain di dunia ini ada orang-orang yang beriman Kristen, yang percaya kepada Kristus, mengalami penganiayaan, penderitaan, ditolak, dihina, bahkan dibunuh. Dalam situasi demikian, Yesus meneguhkan dan menguatkan para pengikutnya itu untuk tidak gentar, tidak takut akan bahaya, dan tidak menyangkal Dia di hadapan penderitaan yang mereka alami. Demikian pun kita, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak kalah terhadap dunia. Kita tidak boleh menyerah dalam situasi-situasi yang sulit karena iman dan kebenaran hidup kita dalam nama Yesus Kristus. Yesus menjanjikan hadiah, karunia, berkat, dan keselamatan bagi semua orang yang bertahan dalam iman di hadapan semua penderitaan, di hadapan salib hidupnya sehari-hari. Yesus menjanjikan akhir yang indah dari kehidupan orang-orang yang percaya. Ia bersabda, "Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang memiliki kerajaan Allah." Sabda bahagia dalam Injil Matius bab 5 ayat 10. Para sahabat Tuhan yang terkasih, kisah transfigurasi Yesus di Gunung Tabor hari ini adalah antisipasi akan kebangkitan dan kemuliaan yang akan datang dari jalan sengsara, penderitaan dan wafat yang dialami oleh Yesus dan orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah jalan hidup Yesus dan orang-orang yang percaya kepadanya. Hidup, percaya, siap memikul salib hidup sehari-hari, bertahan di hadapan penderitaan karena iman, akhirnya memperoleh mahkota kemuliaan abadi sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Gambaran kemuliaan dan perubahan rupa Yesus di Gunung Tabor adalah gambaran yang paling dekat akan kemuliaan yang dialami oleh para pengikut Yesus setelah semua karya, perjalanan hidup, dan misinya dalam dunia ini berakhir dalam keadaan berahmat. Ingatlah kata-kata inspirasi ini. Di balik kabut yang tebal selalu ada sinar mentari yang siap menyinari kegelapan hidup. Di ujung ombak yang dahsyat ada dermaga tempat berlabuh. Tempat berlabuh yang menjanjikan ketenangan dan kehidupan. Di ujung semua penderitaan hidup ada janji dan jaminan hidup dan keselamatan yang kekal dari Tuhan.
Para sahabat Tuhan yang terkasih, mari kita menjalankan masa Prapaskah ini dengan setia berjalan bersama Yesus, menyertai dan menemaninya di jalan salib. Semoga Tuhan